Indonesia Putri dengan NIM P071311249090 dari jurusan Gizi, Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika, kelas B. Video ini dibuat untuk menuntaskan nilai kewarganegaraan. Kasus yang saya ambil adalah kasus bullying. Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, yang bertujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Ada beberapa jenis bullying, yaitu yang pertama, bullying verbal, yang berupa celaan, fitnah, dan penggunaan kata-kata yang tidak baik untuk menyakiti orang lain. Yang kedua, bullying fisik, dapat berupa pukulan, menendang, menampar, meludahi, atau segala bentuk kekerasan yang menggunakan fisik. Yang ketiga, ada bullying relasional, dapat berupa pengabaian, pengucilan, pencibiran, dan pengasingan orang dengan sengaja. Yang keempat, ada cyberbullying. Cyberbullying ini tindakan yang dapat menyakiti orang lain dengan sarananya itu media sosial atau media elektronik. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab bullying. Yang pertama, permusuhan. Yang kedua, rasa kurangnya percaya diri dan mencari perhatian. Nomor 3, perasaan dendam. Nomor 4, pengaruh negatif dari media. Berikut saya akan menjelaskan salah satu kasus bullying. Dari informasi yang dihimpun dari beritajatim.com, permasalahan berawal dari pertandingan basket di Ciputra World Mall pada Minggu 20 Oktober 2024. Permasalahan ini bermula pada Ethan membuat bahan bercandaan mengenai sebutan pudel, yaitu salah satu jenis anjing. Lalu Axel merasa bahwa candaan itu ramai di kalangan teman-teman sekolahnya dan sudah menyebar, sehingga membuat Axel merasa kalau julukan tersebut menuju kepada dirinya. Axel tidak terima dengan julukan tersebut. Lalu mereka berdua berkomunikasi melalui DM Instagram. Dari DM Instagram tersebut, dapat disimpulkan bahwa Axel merasa tidak terlalu mengenal Ethan. Jadi ia menanyakan mengapa Ethan memberinya julukan seperti itu. Singkat cerita, mereka berdua sudah berbaikan melalui DM Instagram. Lalu Axel menyuruh si Ethan untuk membuat video klarifikasi atau membuat surat pernyataan bermaterai. Namun, Ethan tidak mau karena dengan beralasan takut video atau surat pernyataan tersebut disebarluaskan. Ethan ingin permasalahan ini diselesaikan dengan mereka berdua saja, antara Ethan dan Axel. Namun, Axel tidak mau. Percakapan mereka itu tidak menemukan titik tengah, jadi suasana semakin memanas. Karena Ethan tidak mau meminta maaf dengan membuat video pernyataan atau membuat surat pernyataan bermaterai seperti yang diperintahkan Axel, lalu Axel tiba-tiba mengirim nama papa dan mama Ethan, serta mengirimkan alamat Ethan pada Ethan melalui DM Instagram sebagai teroran atau ancaman. Dengan alasan kalau Ethan tidak bisa ditemui di sekolah, maka akan dicari sampai ke rumah Ethan. Lalu, barulah Ethan cerita pada orang tuanya. Pada Senin itu, Mama Ethan datang untuk menjemput Ethan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pada pulang sekolah, Axel dan Koko sepupunya itu sudah menunggu di dalam sekolah untuk mencegat Ethan. Lalu, terjadilah cekcok di sana. Karena mungkin Mama Ethan merasa dirinya perempuan dan tidak bisa menghadapi banyak preman dan laki-laki di sana. Karena itu, Mama Ethan menelpon Papa Ethan untuk datang. Saat Papa Ethan datang, lalu datang juga Papa Axel. Posisi preman-preman atau orang yang dibawa Axel itu sudah menunggu di luar SMA Gloria. Namun posisinya memang tidak persis di depan SMA Gloria menurut keterangan satpam dan saksi. Lalu terjadilah cekcok di sana. Di intinya, Ethan disuruh menggonggong dan bersikap selayaknya anjing. Karena Ethan sebelumnya telah mengatai Axel dengan sebutan pudel. Jadi, Papa Axel memberi perintah Ethan untuk mencontohkan pudel itu seperti apa. Lalu, orang tua Ethan tidak terima dan ingin menggantikan anaknya yaitu Ethan untuk melakukan itu. Tetapi satpam langsung menarik Ethan, namun ditepis oleh Papa Axel. Ada juga pernyataan yang mengatakan bahwa Papa Axel mengancam sambil membawa senjata api. Serta dari video-video yang sudah tersebar, terlihat bahwa Papa Axel seakan menendang Ethan saat Ethan sedang mencontohkan menggonggong atau sedang menjongkok di bawah. Lalu, barulah guru-guru keluar untuk menyuruh mereka menyelesaikan masalahnya di dalam. Dan terdapat orang yang di bawah Axel melakukan hal yang tidak sopan, seperti menepis guru sambil mengatakan, "Kamu siapa?" Lalu dijawablah oleh guru itu, "Saya guru." Dari situ, ayah Axel sudah emosi dan bilang ke guru yang ada di sekolah Gloria, sekolah ini bisa menyelesaikan masalah ini atau tidak. Nah, guru tersebut tidak mengetahui apa permasalahan awalnya,
sehingga guru tersebut hanya bisa bilang untuk diselesaikan terlebih dahulu dan diobrolin terlebih dahulu mengenai masalahnya. Akhirnya, ayah Axel mau untuk masuk dulu ke sekolah dan berbicara dengan guru dan orang tua Ethan. Jadi, yang masuk tidak semua orang. Dari pihak Axel ada papanya yang mengaku sebagai koko sepupunya dan mantan mama yang mengaku jadi guru Axel dan satu orang lagi. Dan dari pihak Ethan ada papa dan mamanya. Tetapi, kini kedua pihak sudah membuat video klarifikasi damai. Namun, dari pihak SMA Gloria masih menyayangkan kejadian ini karena sudah membuat keributan di dekat sekolah, yang dimana banyak murid dan juga ada pernyataan bahwa Papa Axel itu membawa senjata api yang tidak etis diperlihatkan di lingkungan dekat sekolah. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari kasus ini yaitu, kasus ini awalnya memang dua pihak ini salah. Yang pertama, Ethan yang lebih dulu menyinggung Axel. Namun, karena harga diri dari Axel mempersulit damai di antara mereka sampai melibatkan orang tua. Dan peran orang tua di sini juga disayangkan karena tidak bijak menanggapi permasalahan anak. Seharusnya orang tua menjadi jembatan pendamai di sini, tetapi peran orang tua malah memperkeruh suasana. Kita harus menjaga lisan kita agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Kita tidak tahu apakah perasaan orang tersebut menerima candaan kita atau tidak. Intinya, kita harus saling menghargai satu sama lain. Dan sebagai orang tua, harus menjadi contoh yang baik untuk anak-anaknya. Semoga kasus ini menjadi pelajaran bagi semua orang untuk tidak saling membuli dan selalu menghargai orang lain dan menjadi orang tua yang memberikan contoh yang baik untuk anak-anaknya.